dijaga macam putih 2, bahwa ini adalah istana. Yang hilang itu ternyata tidur di dalam istana. Si bapak yang hilang ini, dia itu orangnya kaya raya, tapi dia itu pelit. Di ruangan khusus, ketika si Abah mau keluar nggak berani karena di pintu itu ada harimau putih 2. Ringin itu bukan ringin sembarangan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya berada di wilayah Tuban, Jawa Timur, dan saat ini saya ditampingi Bapak RT. Pak Paring Asmo itu, Pak? Pulau Paring Asmo Pak Suwito. Nah, untuk alamat dari lokasi sekarang ini, tepatnya ikut desa apa, Pak? Desa Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Oke, teman-teman, jadi di lokasi ini kita akan mengangkat sebuah kisah unik yang tentunya sudah beredar di masyarakat dan sudah sangat viral, bahwa ada orang hilang selama 40 hari masuk ke dalam pohon, ngerti nih Pak? Ya. Masuk ke dalam pohon. Oke, Pak, kita sambil jalan, cerita sambil jalan menuju ke lokasi pohonnya. Monggo, Pak. Nah, di sini teman-teman ada berapa pohon beringin, Pak? 4 ya? 4 pohon beringin. Nah, salah satu dari pohon ini itu ada yang bisa dibilang kerajaan gaib. Ya. Kerajaan gaib, yang dimana gaib kalau kita ceritakan tuh orang mungkin nggak percaya, tapi ini nyata teman-teman, bahwa kejadian ini memang nyata. Dan ini beliau ini Pak RT yang melihat kronologinya langsung. Itu dulu orang mana, Pak, yang hilang itu, Pak? Itu orang Banten. Ya, tujuannya ke Tuban itu hanya ziarah. Ya, begitu di Sunan Bonang, habis ziarah dia jalan-jalan di tengah alun-alun, duduk di bawahnya pohon beringin waktu itu. Tapi di Sunan Bonangnya? Sunan Bonang. Oke. Jadi ada orang peziarah ya, ziarah wali gitu ke Sunan Bonang. Dan menyendiri atau memisah dari rombongan? Memisah dari rombongan, dia duduk di bawah pohon beringin di tengah alun-alun Tuban. Melamun gitulah istilahnya ya. Ya. Di sini juga ada makam, misalnya namanya Mbah Ronggo ya? Mbah Ronggo. Mbah Ronggo atau leluhur, ngoten? Ya, leluhur dari Kelurahan Ronggomulyo. Ronggomulyo. Ya, waktu itu memang ada cerita dari pihak orang Banten sendiri, mungkin supranatural, 2 orang dapat tugas ke sini untuk mencari beliau yang hilang. Ternyata dari ditelisik dari Sunan Bonang itu ternyata tidak ada. Yang ada hanya makam Ronggo. Yang namanya Ronggo itu Tuban identik dengan Ronggolawe. Ronggolawe supranatural mencari di makam Ronggolawe. Ternyata tidak ada. Ternyata kok ada makam yang namanya Ronggo. Lalu berjalan ke barat, ternyata menemukan yang namanya makam Mbah Ronggo. Begitu mereka sampai di gerbang Gapura Mbah Ronggo, dia tahu, tuh, itu bapak tidur di istana. Itu ya, ternyata mana istananya ada di pohon beringin ini. Nah, itu ceritanya gitu. Saya berhadapan langsung dengan mereka yang namanya supranatural asli dari Banten. Nah, ternyata ceritanya itu bapak itu hilang selama 40 hari. 40 hari? Ya, 40 hari. 40 hari, ternyata beliau mengatakan bapak tidur di istana, depannya ada macan putih 2, dijaga macan putih 2. Bisa mendekat situ? Bisa. Jadi teman-teman, ini kisah nyata ya. Di pohon ini ternyata gaibnya itu merupakan sebuah istana yang dijaga 2 macan ya, atau 2 harimau putih, Pak. Putih. 2 harimau putih. Ya, memang saya tidak tahu, mereka yang mengatakan gitu, bahwa ini adalah istana. Nah, istana itu depannya dijaga macan putih. Dia tahu yang hilang itu ternyata tidur di dalam istana. Itu. Ya, bapak yang dari Banten yang mengatakan supranatural dari Banten 2 orang minta maaf atas apa yang pernah dilakukan beliau yang hilang. Minta maaf sama sesepuh sini dengan intinya bagaimana bapak ini bisa keluar dari sini.
Setelah orang itu hilang, didatangkanlah keluarganya yang dari Banten itu spiritual, ngoten Pak? Iya, spiritual, supranatural. Ada berapa orang Pak? 4 orang. 4 orang. Ya, kita tahu semua di sini ada apa, gitu. Saya kaget, padahal saya itu asli orang sini. Bahkan saya kan termasuk penerus juru kunci sini. Keluarga saya juru kunci sini semua. Juru kuncinya Mbak Ronggo? Iya. Atau makam semuanya ini? Semuanya. Oh, makam termasuk makam ini juga? Iya, termasuk juru kunci Mbak Ronggo. Saya pengurusnya juga. Pengurusnya. Di samping itu saya juga di sini ikut wilayah RT saya. Pak, kalau boleh sedikit diceritakan kronologi awal dari hilangnya orang tersebut. Kalau bisa mungkin jenengan sedikit banyak tahu lah kenapa orang itu bisa tersesat masuk ke alam gaib yang berada di dalam pohon beringin ini. Ya, ceritanya begini. Cerita ini tidak dari saya, tapi dari beliau supranatural keluarga dari Banten. Katanya si bapak yang hilang ini, dia itu orangnya kaya raya, tapi dia itu pelit sekali. Nah, dari warga sana, bagaimana caranya orang ini bisa luman? Ya, belajar sedekah lah. Lalu warga dari Banten diajak mereka ke ziarah Sunan Bonang. Nah, dari situ habis ziarah dia lepas dari rombongan, dia main-main di tengah alun-alun Tuban, duduk manis di bawah pohon ringin di Tuban, alun-alun. Nah, di situ kata si supranatural dari Banten mengatakan ada anak kecil putri minta, tapi ternyata tidak dikasih, malah tangannya itu diludahi. Itu ceritanya dari Banten loh ya, tidak dari saya. Bahkan anak ini menangis pergi. Begitu pergi, dia datang lagi dengan ibunya. Nah, habis itu sudah tidak ada, dalam arti sudah hilang dari rombongan. Itu ceritanya gitu. Ternyata begitu ditelisik sampai bahkan ada sayembara di mobil-mobil Tuban, angkutan kota Tuban zaman dulu kan ada angkutan kota Tuban. Itu tertera fotonya mereka yang hilang. Orang yang hilang tersebut? Iya. Siapa yang menemukan dapat hadiah sepeda motor. Itu sampai 40 hari dari keluarga yang hilang itu mendatangkan supranatural di Tuban. Ya tadi ditelisik dari Sunan Bonang, tidak ada, di Ronggolawe tidak ada, ternyata di makam Mbah Ronggo. Ya ceritanya gitu. Petunjuknya di sini ya Pak? Petunjuknya di sini, ternyata begitu masuk di Gapura Mbah Ronggo, dia tahu istana, bukan makam. Jadi melihat pohon ini, itu di dalamnya itu ada istana? Istana, ini tidak terlihat pohon. Malah tidak terlihat pohon? Iya, istana. Gitu. Ternyata bapaknya tidur di tengah istana, tidur di situ. Waktu hilang selama 40 hari, itu ada nggak, kan lama itu Pak, 40 hari ya. Ada nggak kesaksian dari warga sekitar ini yang pernah melihat sosok dari bapak yang masuk ke alam gaib tersebut? Ada yang cerita, tapi warga kan tidak nyadari. Dikira ya ada orang mau nyekar atau gimana. Fishnya itu kalau cerita itu sama. Pakai topi hitam, batik warna kuning hitam, ada. Ya sesuai itu. Habis di sini orang melihat kan sudah tidak memperhatikan. Masuk jalan kaki gitu? Iya. Turun dari becak, masuk. Itu. Dikira orang ziarah? Iya, kan tidak, yang masyarakat kan tidak pernah itu siapa. Terlalu kan detail apa siapa kamu gitu ya. Dan sering warga melihat sosok orang tersebut, tapi tidak curiga. Tidak curiga. Masalah ini tempat lewatan juga, tempat ziarah, tempat orang nyekar-nyekar di makom. Ritual dari Banten itu ke sini berapa hari di sini ritualnya? Ritualnya mungkin 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam? 1 hari mungkin 1 malam. Dirituali dengan cara apa itu Pak? Ya, dia mengatakan, dari supranatural Banten mengatakan, minta maaf yang sebesar-besarnya di Danyange Mbah Ronggo. Mbah Ronggo. Iya, atas kesalahan warganya yang kemarin, yang tadi saya ceritakan, minta, ada anak yang minta. Oh, itu yang diludahi tangannya itu? Iya, ternyata masih kerabat dari Mbah Ronggo. Yang masih kerabat siapa? Yang tadi. Yang diludahi itu? Iya. Oh, ibunya. Itu. Makanya dia diludahi, nangis, pergi, datang lagi dengan ibunya. Wadul lah. Iya. Dari pihak
Banten mengatakan minta maaf dengan dikasih sajen ya, minta maaf. Nah, saya ingat ya yang bikin ada. Nah, saya ya dulu itu yang menaruh 7 tempat. 7 tempat. Ya, berupa takdir, ada bunga, ada telur, ada tumpeng kecil, syarat. Nah, begitu habis itu saya kasih semua. Saya duduk dengan supranatural dari Banten, 4 orang sama Pak Edi ya. Ternyata beliau kaget, "Duh, Bapak sudah pulang. Bapak sudah di kamar rumahnya." Jadi ketika spiritualnya itu masih di sini, masih ritual, ya. Dari pihak Banten telepon warganya, kalau Bapak sudah masuk di kamar. Masuk, karena dari pihak Banten minta maaf atas kesalahannya itu. Terus akhirnya bapaknya yang hilang tadi menceritakan bahwa bersembunyi di sini. Iya, mengatakan bahwa bapaknya tidur di sini. Itu perasaan bapaknya itu kalau barangkali ada cerita dari keluarganya itu, perasaan waktu hilang itu seperti apa, Pak? Kejadian. Nah, sementara waktu itu kan masih supranatural masih di sini ya. Ya, yang bersangkutan sudah ditentukan, ada enggak bisa, belum bisa menjelaskan. Cerita detailnya seperti apa, kesaksiannya nggak tahu ya orang sini. Umpama kok ini berita ini masuk di sana, apalagi yang supranatural ini kok melihat kita, mungkin membenarkan. Itu. Iya. Jadi kronologinya seperti apa? Karena itu memang waktu kejadian pulangnya itu dapat kabar spiritualnya langsung kembali lagi ke Banten. Iya. Ya, habis itu kan tidak ada berita lagi. Sudah putus beritanya. Iya. Pulang. Terus mengenai pohon ini, Pak, selain kejadian tersebut, ada nggak kejadian-kejadian lain yang warga sini mengalami kejadian aneh di pohon ini? Kalau kejadian-kejadian aneh itu enggak begitu banyak kabar ya. Cuma dulu pernah saya dimarahi dengan warga gara-gara hanya sedekah bumi. Ada salah satu sajen yang harus saya yang memberi, tapi ternyata enggak saya kasih. Waktu itu mendatangkan pengajian dari mana, saya lupa, sampai tidak main. Hanya gara-gara itu saya disalahkan. Hujan lebat mulai pagi sampai pengajian tuntas tidak ada terangnya. Banjir, Pak. Iya, bahkan saya kaget, saya dimarahi warga, goro-goro kuwete gitu. Aneh toh? Hanya gara-gara yang menaruh sajen bukan jenengan, orang lain. Tidak saya kasih memang. Oh, enggak. Jenengan iya, kasih. Saya dulu pernah dikasih tahu sama mbah saya, juru kunci sini, mbah saya sendiri. Kenapa kok digawe kudu dikei sajen, mbah? Cerita dia. Oh, iku sajen iku kanggo makanannya tamu-tamu yang kasat mata. Tapi ternyata enggak saya kasih. Memang saya sengaja. Ternyata kejadian itu betul-betul terjadi. Bahkan saya disuwalakan orang banyak. Ya saya juga kok iso umpamanya wayah hujan. Kayak gitu. Tapi memang enggak main sekali. Enggak main karena hujan dan banjir. Iya, bisa nanti ditanyakan sama Pak Edi. Iya, enggak main. Blas banjir sini. Jadi setelah kejadian itu menjadi acuan bahwa memang tidak boleh disembronokan gitu. Ya. Kegiatan apa harus ada sajen di tempat ini. Ya, untuk percaya enggak percaya kita orang Jawa ya, Mas. Ya. Apa toh jeleknya kalau kita hanya itu. Menghormati leluhur gitu. Iya, menghormati leluhur. Masalahnya kita dapat melihat, mereka juga tidak dapat melihat. Iya. Dan mereka lebih dulu ada daripada kita. Nah, iya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Jangan tidak meluangkan waktu. Ini tadi mau ada kegiatan ya? Iya. Ya. Jadi di wilayah desa apa namanya, Ronggo ya? Iya. Desa Ronggo ya. Ya. Ronggo Mulyo ini pemakaman umum yang dimana percaya nggak percaya gaib itu ada, teman-teman. Ya, tergantung jenengan semua mencermatinya seperti apa. Yang jelas di pohon ini dulu pernah ada kejadian orang itu masuk ke sini, masuk alam gaib, teman-teman. Yeah. Yang dikiranya itu istana ya. Yang sudah kita kupas kisahnya seperti itu. Ngapunten Pak Edi Ronggo nggih. Nggih, Mas. Edi Ronggo. Ini kita menyambungkan kesaksian dari Pak RT terkait orang yang hilang selama 40 hari yang ternyata beliaunya itu berada di dalam pohon. Pak Edi Ronggo kan waktu itu juga terlibat langsung di peristiwa itu. Iya, betul. Bisa disampaikan Pak kronologinya atau sedikit jangan bisa berbagi
kisah dari orang yang hilang itu? Jadi berawal dari kedatangan 4 orang, yang 2 itu laki perempuan. Beliau mengatakan bahwasanya berasal dari Banten. Kebetulan salah satu di antara mereka adalah juru kunci Sumur 7 Banten. Nah, kedatangannya ke sini dalam rangka pencarian orang hilang. Saya ditanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa betul ini rumahnya Pak Edi Ronggo? Iya betul. Apakah Pak Edi juru kunci di makam sini? Bukan, saya bukan juru kunci, saya hanya pelaku adat, adapun juru kuncinya ada sendiri. Kemudian saya antar ke Mbah Juru Kunci. Orang 4 tersebut saya antar ke Mbah Juru Kunci, menyampaikan kedatangannya di makam Mbah Ronggo ini dalam rangka mencari orang hilang. Gitu. Nah, begitu pula dengan Mbah Juru Kunci juga menyampaikan, loh, ning kene ora ono sapa-sapa ki nak. Nah, sing hilang wong endi? Begitu pertanyaan Mbah Juru Kunci. Di sini dari siapa-siapa itu nak, yang hilang itu orang mana? Begitu pertanyaannya Mbah Juru Kunci. Kemudian diceritakan bahwasannya ada seorang orang sepuh yang sudah mewariskan beberapa hartanya kepada putra-putranya, kemudian akan berangkat haji, dan sebelum berangkat haji disarankan untuk ziarah ke Wali Songo. Kemudian datang di makam Sunan Bonang. Ziarah di Sunan Bonang, lalu hilang sampai pada masa itu ada masih ada anggota kuning, anggota hijau, itu semua sopir ditanya. Bahkan di anggota dipasang foto dan sayembara. Barang siapa yang menemukan orang tersebut akan diberikan imbalan 1 unit Honda Supra pada masa itu. Pas ini Pak Kesra, ini juga ada di sini waktu itu ya, Tin ya. Dari beberapa supir anggota itu tidak ada yang tahu. Akhirnya rombongan ini pulang meninggalkan Tuban, gitu kan. Maka minta tolong pada supranatural dari Banten atau Sumur 7 tersebut. Akhirnya Mbah Juru Kunci yang pada saat itu juga kebingungan, tidak paham bahasa Indonesia. Wes nak, tak apa-apa nih anakku lanang ngono ya. Saya dimaksudkan, yang dimaksudkan anak lanang itu saya, sama Mbah Juru Kunci tersebut. Akhirnya saya yang menjawab semuanya. Juru Kunci Sumur 7 tadi menyampaikan, Pak, kalau di sini itu syaratnya apa saja, begitu. Akhirnya saya sampaikan kalau di sini membuat sesajen cok bakal 7 dan kemudian wilujengan atau bancaan. Berapa biayanya? Akhirnya saya sebutkan biayanya dan saya diberikan dana untuk membelikan perlengkapan tersebut. Akhirnya saya yang membuat sesajen tersebut, termasuk cok bakal. Kemudian saya dibantu oleh Pak RT untuk memasangkan cok bakal itu. Maka setelah pasang cok bakal, kita mengadakan selamatan. Selamatan mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya orang yang mungkin tersesat atau hilang jalan itu segera dipulangkan, gitu. Nah, tidak berselang lama, hanya jarak 1 malam, ketika waktu ngopi pagi dapat telepon dari keluarga Banten menceritakan bahwasanya si Abah ini sudah tidur di dalam kamarnya. Nah, kan aneh juga.
wong kamar itu setiap harinya dibersihkan sama putrinya. Di dalam rumah Banten sana juga ada yasin, tahlil, barangkali si abah tersebut mendapatkan musibah, segera mendapatkan pertolongan, ya. Namun setiap kali di kamar itu tidak ada siapa-siapa, tapi pada pagi itu setelah selamat, jadi harinya, jamnya beriringan. Kita selamatan itu jam 11 siang, kebetulan hari Jumat, jadi jangan sampai kedahuluan Jumatan. Jam 11 siang kita selamatan, malamnya nginep, paginya sudah dapat kabar itu. Nah, dari sinilah akhirnya si abah tadi langsung berangkat, si juru kunci tadi langsung pulang ke Banten. Pulang ke Banten, beberapa saat kemudian 2 orang balik ke sini menceritakan bahwasannya si abah tersebut saat di Sunan Bonang, pas jalan-jalan di alun-alun ketemu dengan pengemis cilik, pengemis kecil, perempuan, sudah diberi uang tapi masih minta lagi, sudah diberi uang, minta lagi, akhirnya timbul kemarahannya, tangannya dipegang, diludahin. Pengemis cilik tadi setelah diludahin si abah, melarikan diri. Selang beberapa saat kemudian datanglah perempuan. Nah, terus si abah itu digandeng gitu saja, dan nggak taunya si abah ini ya nurut saja. Perasaannya si abah itu diajak naik becak, mau diajak kembali ke rombongan, tapi kenyataannya tidak dibawa ke rombongan, melainkan dibawa ke sebuah rumah yang besar, dan dia ditempatkan di situ, di ruangan khusus. Ketika si abah mau keluar nggak berani karena di situ ada harimau putih. Di pintu itu ada harimau putih 2 yang menjaga si abah di pintu kampar itu. Gitu ceritanya. Jadi cerita ini diambil dari kesaksian si abah, si pelaku tersebut. Nah, pada saat kedatangan orang dari Banten yang memberikan keterangan itu, pas ini Pak Kesra, ini juga ada di sini waktu itu ya, Tin ya, pas tahun piro kae 2001 apa ya to? Iya, 2001, antara 2001 2002 Tin ya kayak. Setelah itu kita baru ngeh bahwasanya ringin itu bukan ringin sembarangan gitu. Oh, ternyata tempat-tempat ini memang tempat musyawarah mufakat para aulia syuhada yang mungkin berkunjung kepada anak cucunya. Gitu Mas. Ya, Pak, ya. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwa gaib itu memang benar ada ya Pak Edi ya? Kalau mengenai gaib saya percaya ada, bahwa karena sebagai manusia normal kadang-kadang kita juga merasakan kehadiran sosok yang tidak kasat mata, entah itu perasaan apa, merinding atau terkesiap dalam debaran-debaran itu ada. Ya, intinya dimanapun kita berada, sopan santun dan lebih menghormati sesama itu perlu kita budayakan dimanapun berada. Ojo sok sugih, ojo sok pinter kan gitu ya. Bener. Nah, contohnya tadi ketika melihat orang duafa terus jengkel hatinya diludahi, akhirnya ya berhubungannya akhirnya ke hal gaib kan gitu. Iya Mas. Oke, terima kasih Pak Edi, Pak Gesrah, Pak. Iya. Kita ya sedikit memberi tambahan kesaksian dari Pak RT yang tadi kita sudah review langsung ke lokasinya. Dan semoga tayangan kali ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran untuk kita semua. Atur nuwun Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.